الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita membaca Al-Adabul Mufrad. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, bab man bata ala satahin laisa lahu sutrah. Bab tentang orang yang bermalam tidur ala satah, di atas atap. Laisa lahu sutrah, tidak ada pembatasnya. Jadi satah, atap yang dimaksud, atap yang ma'ruf di zaman Rasulullah SAW dan juga di perumahan atau rumah-rumah orang-orang di Arab. Atapnya enggak seperti ini, miring. Ya. Tapi atapnya datar. Kalian tahu ya? Biasa kalau mungkin pernah lihat foto rumah-rumahnya orang Arab itu kotak. Atapnya datar. Ya. Atapnya itu datar. Kalau dulu kita biasa bangun gurfah, kamar para tulab pas kita masih mondok, pakai tanah, atasnya ketika udah batanya pakai tanah yang tidak dimasak, cuma dicetak, dikasih kering, setelah itu ditumpuk-tumpuk dengan campuran, ya, perekatnya dari tanah juga, dicampur dengan tiben, campur dengan cincangan rumput, ya, untuk seratnya. Setelah itu ditumpuk-tumpuk, kalau udah terbentuk dindingnya kotak, atasnya pakai kayu gelagar. Kalau orang yang punya uang, kayu-kayu kotak. Kalau yang nggak punya uang, kayu-kayu yang bulat tutup. Ya, ditaruh di atapnya tadi. Ya, setelah itu ditutup ranting-ranting kecil di antara gelagar tadi. Kasih ranting-ranting kecil, baru timbun dengan tanah lagi. Timbun dengan lumpur yang tidak encer ya. Nah, ranting-ranting kecilnya itu yang dipakai untuk apa? Penahan. Kalau yang punya uang ya kasih triplek, baru atasnya tanah. Jadi lantainya di atas bisa diinjak gitu ya, kuat. Nah, di situ biasanya kalau lagi musim panas biasanya tidur di atap. Tidur di atap. Ya, tidur di luar. Terus di zaman Rasulullah SAW, ya, kalau tidur di atap begitu, kalau musim panas tidur di atap, khawatirnya jatuh, gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW di sini menyebutkan, kata Rasulullah SAW dari hadis Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, man bata ala dhahri baitin, barang siapa bermalam ala dhahri bait, di punggung rumah, maksudnya di atap. Jadi bukan, kalau atapnya kita orang Indonesia tidur situ jatuh ya, langsung. Kalau di sana enggak jatuh, tapi masih rata. Laisa alaihi hijab, tapi tidak ada penghalang. Tidak ada apa? Penghalang di pinggir-pinggirnya. Ya, jadi kadang pinggirnya ini ada penghalangnya, biasanya cuma batu bata tinggi begini. Ya, pinggirnya. Baik. Yang ini cuma untuk apa? Mengalirkan air, biar nanti airnya ada peralonnya keluar, terbuang airnya kalau hujan. Nah cuma di sana hujan nggak pernah deras lama. Ya, jadi
Nggak seperti di Indonesia, hujannya deras lama. Kalau hujannya deras lama biasanya roboh rumah. Di sana hujan paling 15 menit. Ya, nggak sampai berjam kayak di Indonesia. Lah, biasanya kalau tidur di situ, kata Rasulullah SAW menyebutkan kalau tidur di situ nggak ada pembatasnya. Ya, dan ini bisa jatuh. Kalau udah jatuh meninggal dunia tentunya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, faqad bari'at minhu dhimmatu. Maka ya, jaminan dari Allah, jaminan perlindungan dari Allah telah ya berlepas diri darinya. Ya, telah berlepas diri darinya. Qala Abu Abdullah fi isnadihi nazar. Ya, di dalam Abu Abdullah Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sanadnya ada kritikan. Ya, cuma di sini Syekh Al-Albani rahimahullah membawakan dalam kitab Sahih Adabul Mufrad ya, bahwasanya beliau rahimahullah taala menyebutkan tentang apa? Tetapnya hadis ini. Barakallahu fikum. Demikian juga hadis yang kedua semakna ya. Kita baca insyaallah. Qala an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis yang majhul sahabatnya, enggak diketahui sahabat Rasul SAW yang meriwayatkan. Dan kita punya prinsip semua sahabat itu adil. Ya, semua sahabat Rasul SAW itu adil. Sehingga jahalatu sahabati la tadur bi sihhati al-hadis. Walaupun tidak diketahui namanya para sahabat yang meriwayatkan ini, itu enggak memudaratkan. Ya, hadisnya sahih. Karena semua para sahabat itu hukumnya adil, beritanya diterima. Nah, di sini ya diriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata ala injar. Barang siapa yang bermalam di atas injar. Maknanya sama. Wa huwa as-satah. Ya. Di kitab Nihayah fi Gharibil Hadis, maknanya injar adalah as-satah alladzi laisa hawalai ma yaruddu as-saqita anhu. Atap yang di pinggir-pinggirnya ya, laisa ala hawali, yang di pinggir-pinggirnya itu tidak ada penghalang yang bisa menahan orang yang mau jatuh. Ya, namanya anjar. Injar ya. Barang siapa yang tidur di atas atap yang kondisinya begitu, fawaqa'a minhu, lalu jatuh darinya. Ya kan namanya orang tidur gimana? Guling kanan, guling kiri, ya kan? Tidurnya di atas. Lalu jatuh. Bari'at minhu dhimmatu. Maka jaminan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla berlepas diri darinya. Ya, jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Kemudian beliau menyebutkan wa man raqibal bahra. Barang siapa yang menyeberangi lautan. Raqibat yang menaiki ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan menaiki lautan, tapi menaiki kapal di atas laut, menyeberang. Ya, barang siapa yang menyeberangi lautan. Hina tartajja, yakni yaghtalimu. Ketika ombaknya besar, berguncang. Ya, ini ketika badai. Ya, udah badai, ombak keras, angin kencang. Kok dia nekat naik kapal? Untuk apa? Cari ikan, atau untuk nyebrang, atau untuk ya, terserah. Yang penting ketika lagi ombak berguncang, dia tiba-tiba apa? Melaut.
Ya, fahalak lalu mati. Bari'at minhu dhimmatu. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Baik ya. Ini ada larangan untuk melakukan sesuatu yang mengancam keselamatan nyawa. Gitu ya kesimpulannya. Melakukan perkara yang bisa mengancam keselamatan nyawa seorang insan. Kalau yang pertama tadi apa? Tidur di atas atap sampai jatuh mati. Apa? Hukumnya apa? Haram. Ya, Allah berlepas diri darinya. Ya. Demikian juga ada orang yang naik kapal nyeberangi lautan dikala ombak badai kencang sekali. Maka apa? Dia mati karena tenggelam misalkan. Ya, maka Allah Azza wa Jalla berlepas diri darinya. Ya, semestinya kalau orang mati tenggelam kan hukumnya mati syahid. Ya enggak? Salah satu dari syuhada ummati adalah al-ghariq, orang yang mati tenggelam. Tapi ketika dia ya mengetahui ombak lagi kencang, ombak lagi badai, tiba-tiba dia naik perahu. Ya, naik apa? Ketingting. Ya, atau yang di bawahnya ketingting, kole-kole kalau orang Ambon bilang. Perahu kecil yang didayung. Yang sini namanya apa? Naik perahu yang muat satu orang didayung begini. Ombak lagi tinggi besar sekali. Subhanallah, ini namanya orang, bukan orang berani. Orang mau nekat, kayak mau bunuh diri. Sehingga bari'at minhu dhimmah. Ya, Allah berlepas diri dari dia. Ya. Dan ini hukumnya dosa. Makna di sini adalah hukumnya dosa. Subhanallah, Allah itu maha sayang sama kita semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang sama kalian. Ya, Allah itu sangat sayang ya kepada kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 29. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Karena Allah itu sesungguhnya sangat sayang kepada kalian. Ya, lah yang perbuatan seperti ini mirip bunuh diri ya. Tidur di atas atap, dia tuh guling-guling tiba-tiba langsung jatuh. Ya, kecuali kalau atapnya ada apanya? Ininya. Ada pagarnya. Ya, kalau tadi dibilang injar itu yang nggak ada pagarnya. Berarti kalau ada pagarnya, aman, boleh nggak tidur situ? Boleh. Ya, boleh. Ya, tapi kalau nggak ada pagarnya, wah, berarti dia ini melakukan perkara yang akan bisa membinasakan dirinya. Allah sangat sayang sama kita. Ya, Rasulullah SAW juga sangat sayang sama kita. Ya, ini juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Nabi alaihi salatu wasallam sangat menyayangi kita lebih daripada orang tua kita. Paham enggak? Ya, kalau orang tua kita kadang dia tidak memperhatikan keselamatan kita. Ya, di dunia dan akhirat. Tapi kalau Rasulullah SAW sangat memperhatikan keselamatan kita dunia akhirat. Ya, subhanallah. Sehingga sampai sebagian para ulama menyebutkan orang tua Rasulullah SAW itu lebih sayang, jauh lebih sayang, ya, kepada diri kita daripada orang tua kita. Nah, kembali ke sini, sehingga perkara-perkara yang bisa membinasakan, yang bisa mencelakakan, ya, itu dilarang dalam Islam. Jangankan itu ya, perkara yang lebih sederhana dari itu. Kalau kita lagi minum, kemudian kita ngambil nafas, apa yang terjadi? Lagi minum, kelak, tiba-tiba ambil nafas. Antum mau minum dengan nyaman? Kelak, minum.
ya tiba-tiba sambil ambil napas, maka akan terjadi tersedak. Ya, tatigo. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan wala yatanafas fil ina. Jangan kamu atau salah seorang dari kalian bernafas di ina, di wadah ketika minum. Karena akan menimbulkan batuk. Itu dilarang. Karena akan mudaratkan. Ya kan? Apalagi mudaratnya sampai mati, mudaratnya sampai subhanallah. Ya, sehingga segala hal yang memudaratkan di dalam Islam itu harus dijauhi. Sampai di sana ada satu kaidah, ad-darar yuzalu. Perkara yang memudaratkan harus dihilangkan. Perkara yang memudaratkan yuzal. La darar wala dirar. Ya, jangan kalian melakukan perkara yang memudaratkan dan jangan kalian membalas dengan yang memudaratkan. Ya subhanallah, kenapa? Karena segala yang memudaratkan itu hukumnya dilarang di dalam Islam. Ya, sampai barakallahu fikum walaupun mudaratnya ya mungkin terlihat kayak tadi, batuk, keselak dan seterusnya. Ya, tapi itu bisa memudaratkan. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, setiap-tiap kita wajib untuk menjaga nikmat, ya, menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perkara yang memudaratkan itu harusnya dijauhi, wajib dijauhi. Ya, dari sini para ulama menyebutkan tentang haramnya rokok. Kenapa rokok diharamkan? Karena memudaratkan. Ya, yang bilang memudaratkan siapa? Hah? Yang bilang memudaratkan siapa? Pabriknya sendiri. Ditulis di situ toh, merokok bisa membunuhmu. Yang bilang siapa? Pabriknya sendiri yang mencetak itunya. Ya. Demikian juga dokter-dokter, hatta dokter kafir mengatakan rokok itu haram. Rokok itu apa? Memudaratkan, bahayakan. Ya subhanallah, ya bisa menyebabkan ini, ya serangan jantung, potensi, ya kanker, macam-macam semuanya. Sehingga Islam itu mengharamkan dari yang demikian. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, apalagi yang sampai ya memudaratkan seperti itu. Ya, sampai bisa nyata dalam menimbulkan mudarat kayak tadi. Ya, tidur di atap yang enggak ada ininya, terguling. Ya, demikian juga yang sejenis dengan ini, melakukan perkara yang bisa membahayakan. Membahayakan diri sendiri, apakah membahayakan orang lain? Paham ya? Itu semuanya dilarang. Ya, naik motor. Ya, motor yang cc-nya tinggi, motor apa itu? Ya, tiba-tiba digas di keramaian kota. Itu hukumnya gimana? Hukumnya memudaratkan. Bisa mencelakakan dia, bisa mencelakakan orang lain. Atau tidak taat rambu-rambu lalu lintas. Sudah tahu merah, dia terjang di perapatan. Lampu merah, dia terobos. Ya, akhirnya jatuh. Baku senggol atau baku tabrak jatuh. Siapa yang dosa? Yang melanggar. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh para ulama, melanggar lampu-lampu lalu lintas itu termasuk dosa. Kenapa? Karena itu melanggar aturan pemerintah yang ma'ruf. Ya, melanggar aturan pemerintah yang ma'ruf. Apa itu? Lampu-lampu lalu lintas. Kemudian apa? Dia juga memudaratkan orang lain. Jangankan memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri saja hukumnya apa? Dilarang. Ya, naik motor laju-laju nggak pakai helm. Biar pakai helm saja, kalau mau laju-laju nggak boleh. Ya, apalagi di keramaian. Sudah ada tulisan jelas-jelas 50. Ya, ada angka apa? 50 atau 40 biasanya? 50. Ya, berarti 50 km per jam. Itu maksimal. Ya, tapi ternyata lebih dari itu. Maka hukumnya haram. Ya, kembali ke sini. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Islam ajaran yang sangat menjaga keamanan. Islam ajaran yang sangat menjaga keselamatan. Sehingga perkara-perkara yang bisa mengancam keselamatan seorang, apakah keselamatan diri sendiri, apakah keselamatan orang lain, ya bisa mengancam diri sendiri atau mengancam keselamatan orang lain, hukumnya apa?
dilarang. Ya, sampai main-main pakai senapan. Senapan angin. Dibidikan sama temennya. Nggak boleh. Walaupun cuma main-main. Apalagi senapan betulan. Ya, apalagi senjata api. Ada senjata tajam. Parang. Ditunjukkan sama temennya. Ya. Atau yang di bawahnya. Bukan parang apa misalkan. Besi. Cuma mau dipukul main-main begini. Gagang sapu. Ya. Dia cuma main-main. Sambil melotot mau dihantamkan sama temennya. Ini udah nggak boleh. Sering kan? Pernah terlihat begitu toh? Barakallahu fikum. Nggak boleh. Ya, karena itu akan bisa menyebabkan takut seorang muslim. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, "Man asyara ila akhihi bihadidah, fa innal malaikata tal'an." Barang siapa yang berisyarat dengan besi kepada temannya, ya, maka para malaikat akan melaknat dia hatta yantazi'ah. Sampai dia mencabut besinya tadi. Ya, diisyaratkan ini besi bisa melukai. Pisau ya atau senapan zaman dulu belum ada senapan angin. Cuma dipakai bidik-bidikan sama temannya. Nah, itu bisa naudzubillah mengancam keselamatan saudaranya. Maka itu akan dilaknat. Sampai dia melepasnya kembali. Kenapa? Karena ini dosa besar membuat takut seorang muslim. Ya, mengancam. Barakallahu fikum. Ya, kembali ke sini masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Ya, wajib bagi kita untuk menjaga keselamatan diri, keselamatan orang lain. Ya. Termasuk juga tadi ya. Ya, menaiki lautan untuk tujuan yang mubah, tapi kalau kondisi lautannya begitu membahayakan, hukumnya enggak boleh. Ya, hukumnya haram. Demikian juga dalam hadis ini terdapat faedah kalau menaiki lautan kondisinya baik. Kondisinya apa? Ombaknya tenang, ombaknya bagus, lalu dia ke tengah, ya, mancing atau ke tengah untuk apa? Satu hajat, ya, atau dia nyebrang ke sana untuk keperluan, maka hukumnya apa? Boleh, mubah. Demikian juga naik pesawat, ya, naik pesawat tiba-tiba lagi cuaca buruk misalkan, lagi musim cuaca buruk, ya itu sama, ya. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab sesudahnya yang bab hal yudli rijlaihi idza jalas. Bab apakah boleh menjulurkan kakinya ketika duduk? Ya, beliau membawakan di sini ketika kita baca hadisnya dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi alaihi salatu wasallam kana fi ha'idin ala kufil bi'ri. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dinding di atas apa? Kuf, pinggiran tempat yang tinggi di pinggir sumur. Ya. Ini yang biasanya dipakai untuk berpagar di pinggir sumur. Ya. Kemudian apa? Mudliyan rijlaihi fil bi'ri. Beliau menjulurkan kakinya ke sumur tersebut. Baik. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW melakukan perkara di sumur. Allah alam nggak disebutkan di sini ya terkait dengan kedalaman sumur tersebut. Kalau seandainya sekedar duduk-duduk yang hal itu tidak membahayakan, sumurnya tidak dalam atau di situ ininya kuat, dinding sumurnya, ya pagarnya itu nggak sampai mencelakakan, maka hukumnya apa? Nggak apa-apa boleh. Kenapa? Karena kalau membahayakan, memudaratkan, tentunya berdasarkan apa yang sudah berlalu, ya hukumnya haram untuk kita melakukan perkara yang memudaratkan. Demikian juga kembali ke masalah tadi, kalau tidur di atas atap, kemudian pakai pagar tinggi, apa hukumnya? Boleh. Ya, yang penting tidak sampai mengancam keselamatan seseorang. Ya, demikian juga yang lainnya ya, perkara-perkara yang tidak mengancam keselamatan seseorang. Misalkan naik, satu ketinggian menggunakan alat apa itu? Hah? Yang di badannya, narik gitu loh. Hah?
Ya itulah yang itu. Yang biasa dipakai untuk panjat tebing. Ya, untuk apa? Menyelamatkan seseorang yang di bawah, dia turun pakai itu, naik pakai itu. Aman. Ya udah nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau turun cuma pegangan begini bisa jatuh ke bawah, itu hukumnya dilarang. Ya. Dan semua perkara yang membahayakan. Ya, karena kita sering kadang mendapati ada seorang apa dia di pinggir jurang, selfie di pinggir jurang. Ya, akhirnya apa dia kepleset jatuh di jurang mati. Ya, subhanallah, bari admin zulmah. Ya, dia nggak dapat tanggungan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata liman azanallahu yakum, karena perkara yang mencelakakan atau mengancam kecelakaan, mengancam keselamatan seorang itu hukumnya dilarang untuk dilakukan. Dan kita harus menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, apapun daripada nikmat untuk dijaga, jangan melakukan perkara yang mudaratkan. Termasuk tadi ya, minuman-minuman yang bisa mudaratkan, saya sudah tanbih jangan diminum. Ya, minuman-minuman yang mengandung macam-macam yang bisa mudaratkan ginjalnya. Obat-obatan, minum obat, overdosis banyak-banyak, baru pusing sedikit minum obat, pusing sedikit minum obat, itu hukumnya nggak boleh, karena bisa mudaratkan. Ya, cuma pusing sedikit minum obat. Kenapa pusing? Kebanyakan minum es. Jadi kurangi esnya, jangan kamu ya nanti gampang saya minum obat. Yang penting minum es dulu banyak-banyak. Ya, ya, yang jelas kita harus menjaga nikmat kesehatan, karena nikmat kesehatan itu nikmat yang sangat berharga. Tapi biar nakifuna insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.